Kok ada American Studies? American Studies itu apa, Pak? American Studies itu belajar kajian Amerika yang mereka nanti fokusnya ada belajar ya hal-hal yang berbau Amerika intinya gitu Pak. Politik Amerika, mereka belajar sistem pendidikan di Amerika, mereka belajar agama etnis di Amerika, sosial, kultural, budaya dan popular culture gitu. Okay, Pokoknya semua hal yang berbau Amerika. Itu kan salah satu peminatan gitu ya Pak. Kayak misalnya di Ilkom kan ada PR sama broadcast, broadcast gitu. Nah kalau kita tuh ada salah satunya American Studies itu yang skripsinya biasanya mereka bisa ambil film, tapi yang produk Amerika gitu. American Studies. Oke. Gitu. Berarti untuk yang seneng dengan Amerika dan pengen sekolah di Amerika melanjutkan ya American Studies harus diambil ya. Iya, pas di situ Pak. Jadi yang senang produknya Amerika lah gitu. Oke. Gitu. Kalau yang sastra itu biasanya nggak harus, tapi biasanya beberapa yang ngambil yang tak lihat itu tipe-tipe orang, mahasiswa yang... Nah, ini bener nih, tipe-tipe seperti apa Pak? Kan ada 3 tuh, ya, pasti ada karakternya ya. Nih, yang sastra ini stereotipnya itu mahasiswa yang suka baca novel, suka umumnya diambil masih seperti itu, walaupun mereka nggak harus pintar bikin novel atau apa gitu, tapi yang secara umum itu orang bilang aku suka baca novel ini, atau aku punya karya ini yang aku penasaran kalau ini diteliti gitu loh Pak. Jadi dia lebih hal-hal yang seperti itu. Kalau linguistik itu kan ilmu bahasanya. Kalau ilmu bahasa itu kita gampangnya kita lebih ada ilmunya itu lebih pasti gitu loh Pak. Misalnya dia ngelihat fenomena misalnya dari games misalnya penggunaan bahasa di sini gitu, atau ada orang yang suka ngomong campur bahasa itu, code mixing dan sebagainya gitu-gitu. Itu melihat fenomena seperti itu dari sisi bahasanya. Kalau di sastra itu dari sisi isi ceritanya itu gitu loh, analisis isi cerita yang ada di karyanya itu. Maka kalau di sastra itu untuk skripsi objeknya itu biasanya novel, cerpen, ya karya sastra itu, produk sastra. Tapi kalau di American Studies mereka bisa lagu, bisa film, mereka lebih bebas gitu loh Pak, bisa novel itu sendiri, bisa speech-nya Obama gitu, misalnya presiden Amerika waktu itu bisa. Banget ya, speech-nya Obama kan banyak banget dikaji kan itu. Nah itu dia mau ngambil apa, speech-nya itu dari sisi politisnya atau dari sisi apa, atau bisa juga orang linguistik ngambil speech-nya banyak penggunaan kata apa, fenomenanya apa gitu. Gitu. Jadi satu objek bisa dipecah menjadi 3 itu ya. Iya. Kecuali American Studies ya. Kalau American Studies memang harus dari Amerika. Produknya harus yang Amerika itu tadi. Kalau Prince William speech nggak bisa. Kecuali mungkin dia speech-nya ngomongin tentang Amerika. Ada kaitannya Amerika. Pokoknya ngaitin lah. Pokoknya ada kata kuncinya American ini ya. Nah kalau saya kemarin itu gini Pak. Dulu waktu kuliah S1 saya kan ngambil literatur, sastra. Tapi sebenarnya saya sukanya American Studies. Saya tertarik itu ke American Studies dulu. Saya suka isu-isu Amerika dan sebagainya gitu loh Pak dulunya. Terus produknya juga nih. Produknya juga kan, Terus waktu itu ya kan kalau kita kuliah itu, kalau saya itu ada strategi gitu loh Pak. Jadi waktu itu angkatan saya itu kayak 70% itu ngambil American Studies. Sastra itu dikit banget yang ngambil gitu Pak, mungkin 10% gitu dari jumlah mahasiswa waktu itu. Terus saya mikir gini, kalau saya ngambil American Studies, nanti saya kuliahnya bisa lama. Bimbingannya kan ngantri, dosennya waktu itu nggak banyak gitu loh Pak. Nggak banyak, ya udahlah saya ngambil sastra. Betul juga nih. Pinter nih Pak Neri. Apa namanya? Strategic plan-nya luar biasa loh ini loh. Jadi saya ngambil sastra. Novel, dengan harapan bimbingannya cepet ya. Nah, pertama bimbingannya cepat, tapi biar saya nggak lupa dengan American Studies-nya tadi, saya ngambil novelnya itu ngomongin sejarah Amerika. Novelnya itu objeknya saya topiknya adalah tentang sejarah Amerika yang ada di novel itu. Jadi saya dapat dua-duanya kan Pak. Dan saya alhamdulillah terbukti waktu itu bisa duluan karena 4 tahun saya belum ada ya? Nggak nyampe 4 tahun. Gitu. Wah luar biasa. Gitu sih Pak. Strategi yang bisa ditiru ya ini ya. Oke. Jadi kadang kita kuliah itu kan nggak cuman
naikin IPK harus sempurna dan sebagainya gitu loh. Misal apalagi kalau udah mau selesai lulus itu, menurut saya sih siapa yang lulus duluan itu bukan berarti dia yang paling pintar di angkatan itu, bukan. Betul, iya, setuju. Nah itu tadi ada hal-hal misalnya dia strateginya gimana biar dia nggak bimbingannya biar nggak lama dan sebagainya gitu. Betul. Iya betul, saya setuju gitu. Pak. Lulus cepat itu bukan berarti memang paling brilian. Enggak, bukan. Mungkin manajemen strateginya yang paling bagus. Itu dia yang penting sih Pak. Iya. Menurut saya. Oke. Wah ini menarik ini. tiga konsentrasi jadi menarik banget ya. Wah. Ya itu dia mantap. Pak. Karena kan pasti orang misalnya kalau di Ilkom misalnya mau ngambil broadcast atau PR gitu. Mungkin dia agak susah nih karena tertarik dua-duanya di satu bidang gitu loh. Karena ini saling berkait Pak sebenarnya. Kan gitu Pak. Nah itu dia. Dan kalau di Ilkom kan cuma 2 Pak. Jadinya kan 50-50. Iya 50-50. Kalau kita enggak Pak. Kalau di sastra Inggris itu yang paling dikit biasanya ngambil sastra Pak. Oh, kenapa Pak? Yang itu karena stereotipnya itu mahasiswa itu mikir kalau sastra kamu harus baca untuk skripsi ya. Mereka mikirnya di sastra itu kamu harus baca novel yang berat yang tebal, Dan Brown gitu The Da Vinci Code yang Pak Arif tahu Dan Brown? Tahu dong. Skripsiku Dan Brown. Oh, yang Angel and Demon atau enggak, Lost Symbol. Oh, The Lost Symbol. Filmnya kan belum ada, Pak. Dia kan ngomongin sejarah Amerika. Oh, gitu. Oke. Freemason di Illuminati. Role mereka si Illuminati itu di dalam sejarah Amerika itu yang aku bahas. Oke. Karena salah satu penulis favoritku Dan Brown. Oh, Dan Brown. Gitu. Kalau saya nggak baca novelnya karena filmnya. Ya, Da Vinci Code Pak. Da Vinci Code saya kan dari seni rupa kan. Da Vinci dan seni rupa itu kata kunci yang seksi untuk anak-anak seni. Iya. Karena novel-novelnya Dan Brown itu kan nggak jauh-jauh dari Simbol. Iya, betul. Iya kan, seni rupa Terus Inferno kan, yang Inferno sama Velocity Jones itu yang matanya itu ada bagus. Filmnya udah itu bagus. Sudah. Yang The Symbol memang belum keluar. Itu belum di film. Enggak tahu enggak difilmkan apa gimana, tapi itu kan lebih duluan sebenarnya dari Inferno. Iya, paling pertama The Lost Symbol kan. Makanya itu enggak tahu itu kenapa. Tapi itu dulu ketika saya baca itu Pak, saya baca novel itu semester tahun 2010 semester 2. Baca The Lost Symbol itu. Saya baca itu, wah kayaknya nanti skripsi mau bahas ini. Padahal itu semester 2, Pak. Skripsi mau bahas itu. Jadi dari awal tuh pakai yang itu, Pak. Ada tugas mata kuliah pakainya ya novel itu. Jadi sebenarnya nggak susah. Maksudnya yang tadi mau tak bilang itu tadi, ngambil sastra banyak mahasiswa mikir kamu harus baca novel banyak, harus yang berat dan sebagainya, nggak mesti gitu. Ya saya novel itu kayak bisa buat beberapa tugas. Gitu loh Pak, beberapa tugas pakai yang itu aja. Manajemen strategi nih. Gitu. Iya. Nah, saya setuju Pak. Nah, untuk untuk ujian tugas akhirnya itu skripsi itu kalau sekarang saya bilang, kemarin juga sempat sosialisasi lah tentang peminatan itu. Oh, yang dengan Pak Ajar dan Buul itu ngambil sastra itu bukan berarti kamu harus baca novel Dan Brown, novel Jane Austen, Charles Dickens, William Shakespeare gitu. Enggak gitu. Itu kita perlu tahu sebagai itu salah satu sejarah di kesastraan. Cuman untuk kita bahas ya yang baru, yang ringan aja. Saya Pak, tesis saya S2 itu pictures book. Pictures book itu apa Pak? Buku anak-anak yang ada gambarnya. Oke. 20 halaman. Ya. Itu banyakan gambar daripada teksnya. Lulus S2. Sastra. Gitu loh Pak. Jadi makanya itu enggak gitu. Kalau kamu tahu strateginya itu enggak sulit gitu, enggak harus melihat secara keseluruhan ya mungkin ya, bukan per part gitu ya. Itu dia. Jadi di sastra itu enggak, ketika kamu udah senang ini, kamu tahu strateginya gimana, kamu akan menemukan hal yang sebenarnya bisa lebih mudah dan sederhana. Novel-novel baru yang kece kan banyak kan? Banyak. Yang nulis 50 Shades of Grey itu siapa Pak namanya? LL James ya? Nah, LL James. Terus yang baru Game of Thrones kan. Game of Thrones itu ya sebenarnya gini Pak, di sastra Martin, itu. Iya kan sebenarnya kan banyak kan. Kalau enggak kamu nonton filmnya dulu deh. Kan? Iya. Kamu nonton filmnya dulu, tertarik nih sama film ini, baru kamu cari bukunya, novelnya. Kan udah dapat gambaran. Nah, saya dulu
ini Pak, Lost Symbol Harry itu. Potter kan juga. Harry Potter. J.K. Rowling banyak kan. Kan memang kan. Iya, saya dulu ini Pak, untuk skripsi waktu S1 itu karena kan emang The Lost Symbol juga tebal kan, Dan Brown kan tebal ya. Iya Pak. Bukunya. Baca yang bahasa Indonesia dulu Pak. Oh gitu. Baca bahasa Indonesia dulu, memutuskan itu untuk skripsi, tugas akhir, baru cari yang bahasa Inggris. Oke. Iya kan? Lagi-lagi strategi memahami sesuatu. Oke, mantap. Gitu Pak, jadi ya selalu ada cara lah. Iya. Asik loh Pak.